Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rasya Pramana Putra Rizky. NPM saya 251505-2007. Saya dari Prodi Teknik Geologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila, landasan pendidikan, integritas, sejarah, hukum, dan ideologi. Pendidikan Pancasila di kampus diwajibkan oleh Undang-Undang sebagai bagian kurikulum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 3 menyatakan setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tujuan utamanya adalah menanamkan nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sebagai pedoman hidup mahasiswa. Dengan pendidikan ini, mahasiswa diharapkan memiliki karakter bangsa, jujur, toleran, cinta tanah air, dan mampu menerapkan Pancasila dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Undang-Undang 12 Tahun 2012 mewajibkan kampus memuat mata kuliah Pancasila dalam kurikulum. Tujuannya memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa, membekali mahasiswa penghayatan dan penerapan nilai Pancasila. Efeknya, generasi muda terhindar dari pengaruh budaya asing tanpa filter, tetap berakar budaya sendiri, dan berlandaskan Pancasila dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya, implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan. Pancasila harus diimplementasikan ke berbagai aspek kehidupan, politik, sosial, pendidikan, dan budaya. Di lingkungan kampus, misalnya nilai Pancasila diwujudkan lewat mata kuliah wajib dan kegiatan pengembangan kepribadian. Direktorat Dikti SK nomor 43 Dikti 2006 menetapkan pendidikan Pancasila sebagai bagian kelompok kursus pengembangan kepribadian mahasiswa. Di masyarakat, semangat gotong royong, toleransi antarumat beragama, dan kepedulian sosial adalah bentuk nyata aplikasi nilai Pancasila. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pancasila diinternalisasi melalui penataran P4, Orde Baru, dan sosialisasi nilai Pancasila di era reformasi. P4 sosialisasi Orde Baru diwajibkan seluruh ASN dan pelajar mengikuti penataran atau pendidikan P4 nilai Pancasila sebagai pedoman bernegara. Pendidikan formal perguruan tinggi memasukkan Pancasila dalam mata kuliah wajib serta kursus kepribadian, menjadikan mahasiswa memahami sejarah dan nilai ideologi bangsa. Kehidupan sehari-hari, nilai sila-sila Pancasila, misalnya persatuan, keadilan, kerakyatan, diaplikasikan dalam kerjasama sosial, gotong royong, dan kebijakan inklusif menjaga keharmonisan masyarakat multikultural. Selanjutnya ada peran strategis Pancasila dalam membangun integritas. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi basis etika dan integritas nasional. Pancasila mensyaratkan sikap jujur, tanggung jawab, dan adil, sila 1-5, yang mendorong pemerintahan bersih dan masyarakat berintegritas. Sebagai sumber hukum moral, bangsa Pancasila diharapkan meminimalisir praktik korupsi dan penyimpangan. Sila ketuhanan, sila 1, menekankan kejujuran dan tanggung jawab sebagai manifestasi iman. Sementara sila-sila berikutnya menolak ketidakadilan dan melindungi kepentingan bersama. Di era reformasi, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menetapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Lembaga negara dan birokrat wajib menjadikan Pancasila pedoman moral dalam pengambilan keputusan, sehingga penguatan budaya anti korupsi dan integritas negara terikat pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pedoman moral
dan etika bangsa, menjauhkan nilai koruptif. Setiap Pancasila, jujur, adil, tanggung jawab adalah tameng anti korupsi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan TAP MPR 3 Tahun 2000 menetapkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, memaksa kebijakan publik menjiwai nilai Pancasila demi integritas pemerintahan. Pembangunan integritas anti korupsi dibangun melalui internalisasi Pancasila, sekolah kewarganegaraan, keteladanan pejabat, nilai integritas Soekarno, dan penegakan hukum berdasarkan Pancasila. Selanjutnya ada dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila telah mengalami proses penerapan yang berubah mengikuti era politik. Yang pertama, masa kemerdekaan. Itu dari tahun 1945 sampai 1950. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dijadikan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Nilai Pancasila membimbing semangat perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara merdeka. Pada Orde Lama, demokrasi terpimpin itu pada tahun 1959 sampai 1966. Presiden Soekarno menetapkan sistem demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dengan ideologi Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis atas dasar Pancasila. Pancasila tetap menjadi jiwa negara, meski kekuasaan semakin terpusat pada presiden. Pergolakan ideologi politik PKI versus nasionalis religius berujung pada peristiwa 1965. Pada masa Orde Baru, itu berada di tahun 1966 sampai 1998. Di bawah Soeharto, Pancasila diposisikan sebagai asas tunggal ideologi negara. Ketetapan MPRS menguatkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan, dan pada tahun 1985 pemerintah mewajibkan semua partai atau publik mengakui Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Kesenjangan Orde Baru menimbulkan kritik atas penyimpangan nilai Pancasila atau KKN hingga reformasi tumbang. Nah, selanjutnya ada era reformasi, itu pada tahun 1998 sampai saat ini atau sekarang. Setelah reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara yang tidak tergantikan. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen tahun 1999 sampai 2002 tanpa mengubah Pancasila sebagai ideologi negara. Sistem politik menjadi lebih demokratis, pemilu bebas, kebebasan pers atau LSM. Namun, setiap kebijakan tetap didasarkan pada nilai gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan. Pancasila tetap dijunjung tinggi sebagai pemersatu bangsa di tengah kebebasan baru. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum dan kebijakan politik. Gambar lambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila, sumbernya dari Wikimedia Commons. Lambang ini melambangkan 5 sila Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan dalam keberagaman sebagai landasan negara. Pancasila adalah sumber segala hukum nasional. TAP MPR Nomor 3 MPR 2000 dan UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus berakar pada nilai-nilai Pancasila. Sebagai falsafah negara, Pancasila menjadi dasar bagi kebijakan politik nasional. Misalnya, dalam konstitusi dan GBHN yang mengatur partai politik serta sistem pemerintahan.
Kebijakan politik seperti demokrasi berpancasila dan perundang-undangan harus menjiwai prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Contohnya, undang-undang partai politik mensyaratkan pengakuan ideologi Pancasila dan kebijakan pemerintahan dibangun demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu pada sila kelima. Sumber hukum utama TAP MPR 3 tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 menegaskan Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara, menjadikan Pancasila pijakan utama dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan publik. Kebijakan politik. Pemerintah dan partai politik harus berlandaskan Pancasila. Sebagai contoh, Orde Baru mengharuskan semua partai mengadopsi Pancasila asas tunggal. Setelah reformasi, Pancasila tetap menjadi dasar negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen, menjaga konsistensi ideologi bangsa. Penerapan dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal-pasal tentang hak warga, sistem pemerintahan, ekonomi kerakyatan, secara tersirat memuat nilai Pancasila. Misalnya, hak beragama dijamin, itu pada sila ke-1, politik demokratis itu pada sila ke-4, dan keadilan sosial itu pada sila ke-5, dijabarkan dalam konstitusi dan perundangan. Selanjutnya ada perbandingan ideologi dunia dengan Pancasila. Dalam contoh liberalisme melawan Pancasila. Liberalisme modern mengutamakan kebebasan individu dan sekularisme. Negara tak ikut campur urusan agama. Pancasila sebaliknya menyeimbangkan kepentingan individu dengan negara dan mengakui nilai ketuhanan pada sila pertama. Pancasila mendorong demokrasi dengan musyawarah serta gotong royong, bukan sekedar persaingan bebas. Hak individu dilindungi dalam bingkai persatuan dan keadilan sosial. Yang kedua, contohnya ada komunisme atau sosialisme melawan Pancasila. Komunisme ateis menghapus kelas sosial dengan sentralisasi negara. Sedangkan Pancasila menegaskan kemanusiaan berkeadilan dan kekeluargaan. Pancasila menolak dominasi tunggal. Sistem politiknya demokratis, banyak partai, bertolak belakang dengan komunisme otoriter. Partai tunggal. Biasanya itu partai tunggal yang bertolak belakang dengan komunisme. Pancasila menempatkan kekayaan negara sebagai milik bersama untuk kemakmuran rakyat, tetapi tetap menghargai hak pribadi atau tidak melarang milik pribadi. Selanjutnya ada nilai politik dan kemanusiaan. Pancasila mencakup 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi. Yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat demokrasi, dan yang kelima keadilan sosial. Sementara itu, ideologi lain memiliki fokus berbeda. Liberalisme fokus pada individu atau sosialisme pada negara. Pancasila menegaskan kebebasan beragama dan menghargai perbedaan. Itu pada sila pertama. Berbeda dengan ideologi ateis seperti komunisme yang anti agama. Itu ateis itu seperti kayak nggak punya agama, jadi berbeda dengan ideologinya sama Pancasila gitu kan. Kalau Pancasila menegaskan kebebasan beragama, jadi mau agama apapun tuh terserah, tergantung masing-masing individu gitu. Jadi beda sama ideologi ateis yang anti agama. Begitu pula Pancasila menjunjung hak asasi dan
pluralisme pada sila kedua, berlawanan dengan sistem egaliter totalitarian yang mengorbankan hak individu. Jadi kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat fleksibel namun tetap memegang teguh 5 nilai fundamental. Dalam konteks era Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi, Pancasila terus menjadi instrumen utama penyatuan bangsa dan dasar kebijakan negara dibandingkan ideologi global lain yang contohnya kayak liberalisme atau komunisme dan lain-lain. Pancasila unik karena menggabungkan nilai religiusitas dan kemanusiaan dengan demokrasi dan keadilan sosial, menjadikan landasan politik dan kemanusiaan khas Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kurang kata, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The five guiding principles of our national life. It gives us the five principles of our state. These are, first, believe in God. Second, humanity. Third, nationalism. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis,
Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan